Mari kita simak pematerian kita mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam sendiri oleh dosen narasumber kita yaitu Bapak Fajar. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini waktunya berapa menit ya untuk pematerian? Sekitar 40 menit, Bapak. 40 menit. Ya. Suara Bapak terdengar jelas kan ya? Nanti Alhamdulillah kalau terdengar jelas, misalkan Pak. putus-putus diberitahu aja ya. Baik, Baik, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada moderator ya yang telah memberikan waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya, mari kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkenan hadir ya dalam acara Zoom meeting. Tentunya dalam sebuah aktivitas yang positif ya, yang bernilai ibadah di sisi Allah. Apa itu? Yaitu tholabul ilmi ya. Kita berproses untuk mencari ilmu ya, menambah wawasan, sehingga tentu dengan ilmu ini insya Allah ya, kita akan menjadi lebih berkah, kemudian juga mudah-mudahan Allah juga menaikkan derajat kita ya, sebagaimana yang telah dijanjikan ya dalam beberapa ayat Al-Quran maupun dalam hadis ya. Itu orang-orang yang berilmu itu di sisi Allah itu luar biasa ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat katanya. Jadi orang-orang yang senantiasa gemar hobi ya, kemudian menuntut ilmu ya disertai keimanan kepada Allah. Ilmunya ilmu apa saja? Apakah ilmu agama? Enggak juga ya. Ilmu agama boleh ilmu-ilmu yang lain gitu ya, tapi yang bermanfaat, yang positif gitu kan. Disertai dengan apa syaratnya? Keimanan kepada Allah. Nah, itu apa implikasinya? Implikasinya adalah kita akan mendapatkan darajat katanya itu ya. Darajat itu dalam bahasa Arab itu menggunakan jamak ya. Jamak itu artinya pahala yang kita dapatkan itu nanti di sisi Allah itu luar biasa, begitu besar ya, luas. Nah, makanya hal ini tentunya harus kita respon dengan apa? Dengan sikap bertakwa kepada Allah dan senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah telah berikan. Ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita ya, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para ulama setelahnya hingga akhir zaman. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk membahas satu isu penting. Menurut Bapak ini tema penting ya, apalagi kita hidup di tengah-tengah zaman modernisasi ya, globalisasi ya, sehingga terkadang dengan adanya globalisasi ini memicu ya konflik-konflik dalam menyikapi isu-isu kontroversi ya, isu-isu kontroversi ya. Jadi tema besarnya itu adalah bagaimana sih sikap seorang muslim ya dalam menyikapi perbedaan pendapat ya, sehingga perbedaan pendapat itu jangan sampai menjadi satu permasalahan baru ya, jangan sampai menjadi pemutus tali silaturahmi dengan yang lainnya. Nah, ini tidak boleh ya, nanti Bapak akan coba bahas ya. Baik, kita start ya. Nah, mungkin nanti dalam pematerian ini ada 3 poin utama ya yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama itu terkait pendahuluan ya. Jadi apa sih makna perbedaan itu? Kemudian faktor-faktornya apa saja ya? Dan apakah misalkan para ulama itu pernah ya timbul perbedaan pendapat? Nah, nanti Bapak akan coba bahas ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ini juga sangat penting, bagaimana kita mengkonstruksi paradigma positif ya. Jadi perbedaan pendapat itu jangan sampai kita pandang sebagai sebuah hal yang negatif ya. Ketika kita punya keyakinan yang positif, paradigma yang positif,
Nah, itu insya Allah itu akan memicu satu tindakan yang kita lakukan itu, sehingga nanti tindakan kita di masyarakat itu tidak menimbulkan satu kontroversi lah. Kemudian yang ketiga, poin inti juga, bagaimana cara kita membangun etika dan akhlak yang positif ya di tengah hiruk pikuk perbedaan pendapat di kalangan, baik itu di kalangan para ulama maupun di kalangan para intelektual ya. Nah, Bapak sedikit akan menjelaskan ya. Ini karena Bapak itu background-nya itu memang lebih kuat kental dengan berbahasa Arab, jadi mohon maaf ya kalau misalkan penyampaiannya sedikit nuansanya nuansa Arab ya. Tapi insya Allah nanti akan dijelaskan lah, diterjemahkan. Ya, jadi ikhtilaf itu apa? Jadi perbedaan pendapat itu kan kalau dalam bahasa Arab itu ikhtilaf ya. Kita pahami dulu definisi dari ikhtilaf ya. Nah, ikhtilaf ya itu maknanya ayyakhudha kullu wahidin tariqan ghayra tariqil akhar fi halihi aw qawlihi ya. Jadi dalam tradisi bangsa Arab, perbedaan pendapat itu maknanya itu adalah bagaimana satu orang itu mengambil satu jalan yang tidak dilalui oleh yang lainnya. Jadi intinya jalannya itu berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Jadi perbedaan itu dari sisi makna, definisi, itu bisa dimaknai seperti itu. Nah, bisa juga dari sisi kaulihi atau halihi ya. Dari kondisi pun sama, atau juga bisa dari pendapatnya itu sendiri ya. Jadi pendapat antara yang satu dengan yang kedua itu berbeda pendapat. Tidak sama ya, ada perbedaan. Kemudian yang harus kita pahami di sini adalah al-ikhtilaf sunnatun min sunanillahi ya fil kaun. Jadi sebetulnya ikhtilaf itu merupakan sunnatullah, satu kepastian ya. Satu kepastian yang Allah tetapkan di dalam alam semesta ini ya. Kita tidak bisa lari dari yang namanya perbedaan ya. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, dalam surat Ar-Rum ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum walwanikum inna fi dzalika laayat lil alamin. Jadi memang tanda-tanda ya proses penciptaan bumi dan langit ini ya, dan perbedaan alsinatikum ya, bagaimana ya bahasa-bahasa, kemudian juga warna-warna ya. Ini memang menjadi sebuah isyarat bahwa perbedaan itu pasti akan terjadi ya. Perbedaan itu bukan sesuatu yang tidak bisa tidak ya. Kemudian dalam surat yang lain itu Allah berfirman juga, surat Fatir ayat 27 dan 28 ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Ya. Jadi Allah ciptakan samaratin mukhtalifan alwanha, buah-buahan yang berbeda-beda warnanya ya. Nah, jadi ayat-ayat di sini tentunya ini menjadi satu isyarat bahwa perbedaan pendapat itu sekali lagi hal yang pasti akan terjadi ya, pasti akan terjadi. Kemudian, nah lalu apa sih yang menyebabkan perbedaan pendapat itu? Ya. Kira-kira yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, khususnya dalam wilayah fikih, itu sebetulnya ada 2 poin ya, 2 poin. Yang pertama, ghalibal ahkam asy-syar'iyyah adillatuha adillah dzanniyah ya. Banyak ya dari hukum-hukum syariat itu memang dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis ya, itu dalilnya dalil zonni ya. Bukan berarti Al-Quran itu kita ragu, enggak ya. Tapi terkadang dalam menafsirkan Al-Quran sendiri ya, itu tidak adanya satu kepastian gitu ya, tafsiran itu apa ya. Sehingga itu memunculkan interpretasi, memunculkan
makna-makna yang mungkin berbeda-beda antara satu ulama dengan yang lainnya. Begitupun dengan hadis ya. Hadis juga kan kekuatannya kan berbeda-beda. Ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis-hadis sahih yang ada itu sekarang itu lebih sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang riwayatnya mungkin hasan maupun dhaif, ya. Nah, hadis-hadis yang riwayatnya hasan dan dhaif yang banyak ini, ya tentunya ini akan menjadi satu apa ya? Menjadi satu magnet untuk apa? Untuk diinterpretasikan, untuk dipahami oleh para ulama dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Ulama di Arab dengan ulama di Mesir tentu berbeda. Beda kultur, beda budaya, beda juga nanti pandangannya dalam aspek fikih. Kemudian yang kedua, kasratul qadaya wal hawadis wan nawajil mustajidah. Jadi banyaknya hal-hal baru ya, hal-hal baru yang betul-betul lahir timbul di tengah-tengah masyarakat ya, yang tidak terjadi ya di zaman Rasulullah. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah ataupun ijma. Ya. Contoh misalkan, apa kira-kira nih masalah yang sekarang ada tapi di zaman Rasulullah nggak ada? Banyak ya. Contoh sekarang, kita transaksi itu kan sekarang itu online kan, menggunakan GoPay. Bahkan kita memesan makanan pun kan menggunakan GoFood ya. Sekarang itu transaksi itu jual beli itu sudah apa ya? Sudah mengerucut kepada online. Ya, di zaman Rasulullah kan ini nggak ada, ya. Dan nggak ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan online, gitu ya. Mungkin ada isyarat-isyaratnya ada, tapi secara ya secara bahasa langsung terkait dengan online itu nggak ada. Begitu juga dengan hadis maupun ijma. Nah inilah ya dua faktor terbesar yang memicu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu kemudian ada juga ya ikhtilaful uqul wal afham, ya. Perbedaan intelektual dan pemahaman seseorang. Jadi kalau misalkan kita melemparkan satu isu, satu persoalan ya dengan tingkat intelektual yang berbeda, itu bisa dipahami ya oleh dua orang yang berbeda ini dengan pemahaman yang berbeda. Kita kasih soal atau kasih isu ke anak SD dengan kasih isu ke anak SMA misalkan. Jawabannya pasti bisa jadi berbeda, ya. Bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena perbedaan intelektual itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini dalam sebuah riwayat hadis ya, diriwayatkan dari Muawiyah. Suatu ketika Sami'atun Nabi, suatu ketika beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ya kehendaki kebaikan kepadanya, maka dia pasti akan pahamkan ya pemahaman agama dengan yang benar ya. Wa inna ma'ana qasimunullah azza yu'ti ya. Jadi Rasulullah itu hanya sebatas memberikan keilmuan ya. Nah, Allah lah yang betul-betul ya memahamkan setiap orang itu bisa jadi dengan pemahaman berbeda. Abdullah bin Abbas ya, salah seorang sahabat terkenal di masa Rasulullah, cerdas gitu ya, kemudian soleh, itu berbeda pemahamannya dengan sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya sahabat ya, dua-duanya juga orang soleh gitu ya. Tapi karena perbedaan intelektual, terkadang dalam berpendapat terhadap satu persoalan fikih itu berbeda. Nanti Bapak akan berikan contoh ya. Kemudian ini ada contohnya misalkan tafsir Ibnu Abbas an Suratin Nasr ya. Bagaimana Ibnu Abbas ya. Nah ketika itu Rasulullah SAW, ini ceritanya, itu hadir di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah para sahabat-sahabat senior ya. Ini sahabat-sahabat yang betul-betul kapasitas keilmuannya luar biasa. Abdullah ibnu Abbas itu ketika waktu itu posisinya itu masih kanak-kanak ya. Masih
masih usianya belum usia dewasa. Kemudian turunlah ayat idza jaa nasrullah ya. Para sahabat-sahabat yang lainnya dalam menafsirkan surat tersebut itu menafsirkannya tidak jauh dari apa yang di apa dalam konteks ayat tersebut ya. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitana sayadkhuluna, dan seterusnya. Nah, itu para sahabat menafsirkan dengan penafsiran yang tidak berbeda jauh. Tapi Abdullah ibnu Abbas ya ternyata oleh Allah diberikan satu pemahaman yang lain. Apa pemahamannya? Pemahamannya ternyata Abdullah ibnu Abbas itu sedih ya. Kenapa? Karena tugas seorang nabi itu kan memang berdakwah. Ya, tatkala dakwahnya itu ya misinya itu sudah selesai, pastikan akan dia apa ya? Akan ditarik kembali gitu ya. Ketika kita misalkan mendelegasikan ya, pimpinan mendelegasikan sesuatu ya kepada seseorang, tatkala misinya beres, otomatis kan si orang tersebutnya gitu. Nah, sama. Jadi ada rasa kekhawatiran Ibnu Abbas Rasulullah itu ternyata ajalnya itu tidak akan lama lagi. Dan betul ya, beberapa saat ya, tidak lama dari situ ternyata Rasulullah wafat. Nah, itu ya. Jadi perbedaan intelektual dan pemahaman juga ini sangat berpengaruh. Nah, lalu selanjutnya, hukmul ikhtilaf ya. Hukmul ikhtilaf. Hukum dalam menyikapi perbedaan. Sebetulnya perbedaan itu mubahun walaysa kullu ikhtilafu syarr ya. Jadi sebetulnya ikhtilaf itu hal yang betul-betul boleh dan wajar ya. Tadi kan ayat Al-Qur'annya sudah ini. Dan tidak setiap perbedaan itu menimbulkan satu keburukan, satu syarran ya, keburukan ya. Dalam surat Hud ayat 118 juga jelas ya. Walau syaa rabbuka lajalan nas ummatan wahidatan wala yazanu la mukhtalifin. Jadi kalau Allah menghendaki, tentu umat manusia ini akan dijadikan umat yang satu. Artinya umat yang tidak berbeda pendapat. Tapi ya itulah, ada hikmahnya di situ. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan akan senantiasa terus-menerus berbeda-beda pendapat, ya. Tapi sekali lagi, Bapak tekankan di sini, perbedaan pendapat itu jangan selalu disikapi oleh sikap yang negatif ya. Perbedaan itu jangan selalu disikapi atau dipandang buruk ya. Tidak selamanya ya perbedaan pendapat itu buruk. Kemudian, ini contoh-contohnya ya. Perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi di kalangan para ulama zaman sekarang. Di zaman para sahabat pun ini terjadi ya, khususnya dalam wilayah fikih ya. Contoh misalkan pemahaman seperti itu ya. Padahal kan orang bisa jadi ya, orang yang kerja keras dengan orang yang kerja malas-malasan kan pasti ada gitu. Nah, tapi Abu Bakar itu berpandangan bahwa al-fadilah innama zalika sawabu 'alallah ya. Udahlah, nggak apa-apa, orang yang kerja keras itu pahalanya itu udahlah, Allah pasti lebih tahu lah. Masa sekarang orang yang nggak ikut berperang
itu dapat dapat uang, dapat harta rampasan sama dengan orang yang membela Islam itu betul ikhtiarnya itu optimal gitu ya. Makanya tingkat pembagiannya pun itu akan disesuaikan dengan apa? Dengan kinerja dari para sahabat masing-masing. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah perbedaan pendapat itu menyebabkan Abu Bakar dan Umar itu bersih tegang? Enggak ya, walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka betul-betul sama-sama saling mencintai dalam ukhuwah Islamiyah. Mereka tetap menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Walaupun perbedaan pendapat itu bisa jadi ya, ini sangat kental gitu. Baik, kemudian tidak hanya di kalangan para sahabat, perbedaan pendapat pun terjadi juga di kalangan para ulama-ulama madhab. Ya, contohnya misalkan dalam syarat adanya wali dalam akad pernikahan. Ya. Ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama yang madhabnya itu Hanafi, itu mereka cenderung melihat bahwasanya nggak mesti harus ada syarat wali katanya. Nah, boleh ya seorang perempuan itu antatawal akdu zawaj binafsiha ya. Seorang perempuan boleh itu mewalikan dirinya sendiri ya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa harus adanya wali ya. Tapi pendapatnya ini tentu berbeda dengan mayoritas para ulama ya. Mayoritas para ulama baik madhab Syafi'i, Hambali, kemudian madhab Maliki ya, dan para ulama-ulama yang lainnya itu wajib harus adanya wali ya bagi seorang perempuan. Jadi kalau seorang perempuan menikah tanpa ada wali itu tidak sah nikahnya ya. Nah, kita lihat sekarang apa yang menjadi faktor terjadinya perbedaan pendapat. Oh, ternyata yang menjadi pemicunya itu bagaimana mereka memahami sebuah narasi hadis ya, hadis. Hadisnya ternyata diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat Siti Aisyah mendengar Rasulullah bersabda, "Ayyuma mar'ah nakahat bi ghairi izni waliya fanikah wabat." Jadi perempuan manapun kalau menikah tanpa wali atau tanpa izin walinya, maka nikahnya itu tidak sah atau batil. Ya. Tapi ternyata orang-orang ya ulama madhab Hanafi ya itu memandang bahwa kenapa boleh ya nikah tanpa wali seorang perempuan, karena ternyata Siti Aisyah pernah juga melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang diriwayatkan oleh hadis ya. Yaitu apa? Yaitu dia pernah menikahkan Hafsah ya, Hafsah jadi anak dari saudaranya Abdurrahman ya. Itu padahal Abdurrahman ini sedang berada di Syam ketika waktu itu. Dengan siapa? Dengan Munzir bin Zubair ya. Nah, setelah kehadiran Abdurrahman ternyata marah gitu ya. Sampai menolak apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Nah, para ulama-ulama Hanafi terkadang melihat ya Siti Aisyah ini itu tidak pernah ya terdengar riwayat membatalkan pernikahan yang sudah terjadi. Nah, inilah yang yang menjadi dasar kenapa ulama-ulama madhab Hanafi itu membolehkan. Jadi kesimpulannya ulama-ulama Hanafi itu yu'khadu bi amali rawi wa tarakul amal bi riwayatihi. Ya. Mereka mengambil ya perbuatan yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan meninggalkan ya riwayatnya gitu ya. Kenapa? Nah, karena kata mereka adalah turawi wa hirsi ala mutaba'ati rasul tajahul la yatrukul amal bi riwayati. Nah, bisa jadi menurut logika mereka Siti Aisyah itu kan termasuk orang yang
adil ya. Adil dalam artian di sini itu betul-betul integritasnya tinggi dan mengikuti Rasulullah itu betul-betul sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kuat gitu ya. Nggak mungkin lah menurut mereka Siti Aisyah gitu kan melakukan hal itu kalau misalkan tidak mengetahui informasi lain gitu. Makanya hal itu ditolak oleh ulama-ulama Hanafiyah. Kesimpulannya boleh gitu ya. Tapi nah para ulama ya itu wajib ya harus gitu ya, harus ya. Tak kala hadisnya itu sahih harus gitu ya. Nggak melihat dari siapa yang perawinya gitu ya. Karena bisa jadi gitu kan menurut mereka ada potensi kemungkinan bisa saja ya dia melakukan hal itu tuh sebelum dia mengetahui hadisnya gitu ya, atau bisa juga memahaminya dengan pemahaman yang salah gitu. Nah, itu contoh-contohnya ya, contoh-contoh. Tapi walaupun berbeda pendapat tetap ya, mereka punya adab-adab etikanya dalam perbedaan pendapat ya. Nah, apa saja itu adabul ikhtilaf indal fuqaha ya. Pertama ya, perbedaan pendapat itu tidak pernah terjadi dalam wilayah aspek prinsip-prinsip beragama ya. Seperti apa? Seperti akidah ya. Yang namanya akidah para ulama itu pasti satu kesatuan mereka suaranya ya. Contoh misalkan Allah itu satu ya. Itu ulama manapun mau dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu ya harus mengatakan bahwa Allah itu satu. Tatkala ada yang mengatakan bahwa Allah itu dua misalkan ya atau beranak atau ini, maka nah ini udah keluar dari koridor ya. Kemudian inna makana fi fahmi ba'din nusus asyari al-dhaniyah ya. Jadi ikhtilaf perbedaan pendapat itu hanya terjadi dalam wilayah aspek-aspek yang dalil-dalilnya itu betul-betul zonni ya. Kalau dalilnya itu sudah qat'i, sudah pasti, tidak ada interpretasi lain, nah nggak boleh berbeda pendapat. Contoh misalkan, waqimus sholat wa atuz zakat ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat ya. Kewajiban sholat fardu itu ini kan sudah ayat Al-Qur'annya sudah jelas, tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan pemahaman yang berbeda ya. Kalau misalkan diinterpretasikan, ditafsirkan dengan pemahaman yang berbeda, nah ini nggak boleh ya. Misalkan sholat fardu yang 5 waktu itu jadi yang tadinya wajib jadi sunat misalkan, nah ini nggak boleh ya. Jadi hanya pada aspek wilayah-wilayah yang betul-betul dalil-dalilnya itu syar'i ya. Kemudian yang kedua, etika mereka dalam berbeda pendapat ya. Mereka itu tidak membangun perbedaan pendapat itu dari satu sikap ta'assub atau hawa ya. Dari sikap satu fanatisme maupun satu hawa nafsu yang tinggi ya. Tapi mereka itu betul-betul betul-betul ingin berdakwah ya, berdakwah dengan cara apa? Dengan cara ijtihad fi tafsirin nusus. Mereka berupaya beristihad dalam rangka bagaimana dalil Al-Quran dan hadis itu bisa memecahkan masalah-masalah problematika manusia ya yang semakin hari semakin berkembang. Itu harus ada ya. Nggak boleh dibiarkan ya. Sekarang misalkan ada apakah aborsi itu boleh gitu ya. Nah, harus ada orang yang beristihad di situ ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini juga penting lam yaqta ahadum minhum bi anna ra'yahu huwa shawab katanya. Di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama ya, itu mereka itu tidak pernah punya sikap memutuskan bahwa pendapat mereka lah yang paling benar. Pendapat yang lainnya itu salah. Nah, zaman sekarang kan nggak kayak gitu. Kebalikannya kan. Banyak kelompok-kelompok tertentu ya itu yang pendapat kamilah yang paling benar, pendapat Anda lah yang salah, kayak gitu. Ya. Nah ini
etika dalam berbeda pendapat di kalangan para sahabat ataupun para tabiin, ulama-ulama setelahnya nggak seperti itu, ya. Saling menghargai satu sama lain. Karena perbedaan pendapat itu betul-betul hal yang apa? Hal yang betul-betul wajar, gitu ya. Tapi perbedaan pendapat ini betul-betul harus perbedaan pendapat yang mahmud, ya. Perbedaan pendapat yang terpuji. Tapi kalau perbedaan pendapatnya yang syar, ya, yang mazmum, yang buruk, yang berpotensi merusak, nah itu wajib untuk didakwahi, gitu ya. Nah, itu tadi poin pertama, ya. Poin pertama dalam introduction, pendahuluan. Berapa menit lagi, Pak moderator? Masih ada waktu kah? Boleh, Pak. Takut. Jam 9 lebih 50. Nah, sekarang kita coba ya berupaya untuk bagaimana ada aimul fikriyah fi fiqhil ikhtilaf. Bagaimana sih kita membangun atau mengkonstruksi ya paradigma positif dalam menyikapi perbedaan pendapat ya, khususnya dalam wilayah fikih ya. Tapi tidak hanya menyangkut wilayah fikih saja, dalam hal apapun ya. Tapi di sini titik tekannya fikih. Yang pertama, ikhtilaf fil furu' darurah wa rahmah wasah. Ya. Jadi sebetulnya perbedaan pendapat dalam wilayah fikih itu merupakan darurah. Darurah itu apa? Satu hal yang betul-betul urgent, ya. Satu hal yang betul-betul penting, ya, darurat, gitu ya. Wa rahmah wasah. Satu rahmat kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, ya. Wasah, satu keluasan, ya, keluasan, fleksibel, ya. Anda bisa bayangkan coba, kalau misalkan di Indonesia saja, itu misalkan motor itu hanya ada satu model, ya, motornya matic semuanya misalkan. Orang-orang yang ada di kota mungkin sangat terbantu ya dengan adanya motor matic. Tapi kalau misalkan Anda berbicara tatkala orang-orangnya itu di pegunungan, yang mana treknya itu nanjak dan berbatu, itu kalau pakai motor matic, wah mereka sangat susah gitu ya. Harus ada motor yang lain yang bisa menjangkau trek tersebut. Makanya harus ada motor kopling kan. Nah, begitu juga dalam beragama ya. Bisa jadi satu bentuk ibadah ya, model fikih di negara satu dengan negara yang lainnya itu bisa saja gitu. Untuk negara satu model fikih seperti ini itu sangat pas dan cocok. Tapi di negara yang lainnya belum tentu gitu ya. Makanya perbedaan pendapat itu sebetulnya satu hal yang betul-betul membuat kita itu banyak opsi ya, banyak pilihan ya, banyak pilihan. Disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Tapi bukan berarti dengan hal ini misalkan kita jadi memudahkan ya, menggampang-gampangkan ya. Nggak boleh juga seperti itu ya. Nah, perbedaan pendapat ternyata tabiatuddin ya. Dalam menyikapi perbedaan pendapat, nah sebetulnya perbedaan pendapat itu fitrah dalam beragama. Kita lihat coba di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dilihat di dalam Al-Qur'an, kan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu ada yang panjang kan, ada yang pendek ya. Surat Al-Baqarah itu kan ayat-ayatnya panjang-panjang ya. Tapi kalau kita lihat surat Al-Ikhlas misalkan ya, atau An-Nasr atau Juz Amma, itu kan ayatnya pendek-pendek ya. Jadi sebetulnya perbedaan itu sudah menjadi fitrah beragama ya, satu hal yang betul-betul tabiatnya agama. Ya. Begitupun dengan para nabi ya. Para nabi pun berbeda pendapat. Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu kan berbeda pendapat. Ya. Kemudian Nabi Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu selaku ayahnya, Nabi Sulaiman selaku anaknya, berbeda pendapat. Nabi Muhammad pun terjadi berbeda pendapat dengan pamannya Abu Thalib, ya. Nah, jadi
Al-Quran juga tadi sama, ada ayat-ayat Muhammad, ada ayat-ayat mutasyabihat, ada surat-surat panjang, ada surat-surat pendek. Nah, ini juga menjadi satu apa ya, satu nuansa ya bahwa perbedaan pendapat itu betul-betul harus terjadi gitu. Pasti terjadi. Bahkan dalam beragama pun demikian. Tabiatul lughah ya, berbeda pendapat pun sama. Merupakan tabiatnya bahasa. Kita lihat bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa di yang lain kan berbeda. Ya. Dulu Bapak belajar di Mesir, belajar bahasa Arab Mesir ternyata berbeda dengan belajar bahasa yang kita pelajari ya, bahasa Arab yang kita pelajari di sekolah-sekolah ya. Kita misalkan belajar bahasa Arab, bagaimana kabarmu ya? Kalau di pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah kan kaifa haluk ya, kaifa haluk. Tapi kalau kita pergi ke Mesir, ini berbeda ya. Izayak ya ammu amil gitu kan. Kan itu jauh banget gitu. Apalagi kalau misalkan Anda pergi ke Arab Saudi juga sama, beda ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan bahasa Mesir kan pakai itu kan apa? Kalau dalam bahasa sekolah itu kan maza. Tapi ternyata di Arab Saudi beda juga ya. Gitu ya. Nah, perbedaan ternyata terjadi juga dalam bahasa ya. Begitu juga dengan bashar, manusia ya. Nggak pernah ya ada manusia yang percis 100%. Walaupun mereka semuanya memiliki mata dua ya, kemudian tangan dua, kaki ya, dan yang lain sebagainya, tapi kita bisa pastikan bahwa tidak ada satu manusia pun yang sama persis 100%. Kemudian perbedaan juga merupakan fitrah ya dalam kaun wal hayat ya. Bagaimana dalam alam semesta ini ya, antara pohon mangga dengan pohon mangga yang lainnya berbeda ya. Antara pohon jeruk dengan pohon jeruk yang lainnya berbeda. Begitu juga dengan kehidupan. Kita lihat semut walaupun bentuknya seperti itu, tapi tetap ada perbedaan. Ya. Jadi intinya perbedaan itu harus disikapi dengan sikap positif ya. Paradigma yang positif. Yang kedua, agar kita memiliki paradigma positif, tarkut tanat fiddin ya. Coba mulai dari sekarang kita menjauh ya dari sikap ekstrim dalam beragama ya. Jadi sikap ekstrim dalam beragama itu sebetulnya hal yang hal yang betul-betul tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya. Khususnya bagi orang-orang tertentu. Halakal mutanattiun ya, dalam sebuah riwayat hadis sahih itu Rasulullah bahkan tegas ya mengulangi kalimat halakal mutanattiun ini 3 kali. Apa artinya? Halakal mutanattiun itu artinya adalah celaka orang-orang yang bersikap ekstrim dalam beragama. Ya. Kenapa? Karena ya orang-orang dalam agama yang lain ya, misalkan dalam agama Islam kan itu kan Tuhan itu kan satu. Tapi ternyata orang-orang ekstrim misalkan dalam agama yang lainnya itu Tuhan dipandang berubah ya menjadi 3 misalkan. Nah, ini kan satu hal yang sikap ekstrim dalam beragama ya. Kemudian juga taisirus sahaba wa salaf wa ingkaru ala mutanatti'in katanya. Jadi para sahabat pun itu punya prinsip memudahkan ya dalam wilayah-wilayah fikih ikhtilaf ya. Dan mereka menolak sikap ekstrim dalam beragama. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena-fenomena di zaman sekarang, apalagi kan kemarin baru terjadi peristiwa-peristiwa ya, bom bunuh diri gitu kan. Nah, ini kan salah satu bentuk tindakan ekstrim, melampaui batas ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Berjihad itu bentuknya bukan seperti itu yang diinginkan oleh Islam ya. Bukan bunuh diri di tengah-tengah orang-orang yang tidak bersalah ya. Walaupun mereka agamanya berbeda dengan kita, tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah justru ketika bertemu dengan orang-orang non-muslim itu sikapnya itu luar biasa ya. Sangat menghormati ya, sangat menghargai walaupun Rasulullah punya punya ikhtiar berdakwah juga ke mereka ya. Tapi dakwahnya itu betul-betul dengan dakwah dengan dakwah yang lemah lembut ya, tidak dakwah dengan
keras gitu kan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim di zaman sekarang. Ya. Nah itu ya, jadi coba kita jauhi sikap ekstrim dalam dalam apa? Dalam beragama gitu. Kemudian yang ketiga, tajannubul qat' wal inkar fil masail al-ijtihadiyah ya. Jauhi juga ya kita apa namanya itu menegaskan pendapat kita lah yang paling benar ya, khususnya dalam masalah-masalah ijtihad ya, masalah-masalah fikih ijtihadiyah ya. Karena dalam wilayah fikih itu, wilayah ijtihad itu kadang gitu kan, pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya kan berbeda. Tapi sikap para ulama itu justru mereka tidak menganggap pendapatnya lah, pendapat kita lah yang paling benar. Enggak seperti itu. Imam Syafi'i ya nggak pernah gitu ya punya niat gitu ya bahwa pendapat saya yang paling benar, pendapat Imam Abu Hanifah salah, pendapat Imam Malik salah. Enggak seperti itu sikap mereka ya. Tapi lebih menghormati ya, menghargai pendapat yang lainnya. Kemudian yang keempat, at-ta'awun fil muttafaq alaih. Coba kita saling tolong menolong ya dalam aspek-aspek yang betul-betul ittifaq ya, yang disepakati ya. Cobalah kita memprioritaskan hal-hal yang bisa membuat orang-orang itu bersatu ya. Jangan hal yang kecil itu berubah menjadi hal yang bisa merusak persatuan gitu di kalangan umat Islam. Seperti itu. Kemudian yang kelima, at-tasamu fil mukhtalafih ya. Bersikap toleran dalam berbeda pendapat dengan yang lainnya ya. Ikhtiram ra'yul akhar ya. Jadi hormatilah pandangan orang lain. Tatkala kita punya pandangan A, orang lain pandangan B ya, jangan langsung kita menjudge bahwa pendapat kita lah yang paling benar ya. Pendapat yang B salah ya. Kita harus punya sikap attitude menghargai pendapat orang lain. Karena apa? Nah, imkanu ta'addudus shawab, bisa jadi ya, kebenaran itu dalam wilayah aspek fikih yang ijtihadiyah ini itu berpotensi untuk apa namanya itu untuk untuk banyak gitu ya. Ibaratnya kayak gini lah. Angka 5 itu kan bisa apa ya? Bisa terjadi penjumlahan antara 1 ditambah 4 atau juga bisa jadi 2 ditambah 3 atau bisa jadi misalkan 5 ditambah 0 gitu ya. Nah, dalam aspek apa pendapat juga bisa jadi ya. Tidak hanya satu pendapat di sisi Allah yang baik gitu ya. Bisa jadi pendapat-pendapat yang ada itu baik semuanya gitu ya. Baik semuanya gitu. Yang salah itu bagaimana? Yang salah itu tatkala terjadi perpecahan ya, terjadi perpecahan. Memutus tali silaturahmi gitu kan, itu kan dosa ya. Kemudian juga saling berperang, saling bertikai, saling menghujat, saling mengkritik, itu kan dosa gitu. Oke. Kemudian poin terakhir ada imul akhlakiyah fi fiqhil ikhtilaf. Bagaimana kita mengkonstruksi ya etika sikap yang positif dalam perbedaan pertama. Yang pertama al-ikhlasu lillah wa tajarrud minal ahwa ya. Cobalah dari sekarang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Sudahlah ya, jangan terlalu diperbesar-besarkan perbedaan pendapat gitu ya. Jauhi dari hawa nafsu kan. Keikhlasan kita kepada Allah bisa jadi ya. Ini di sisi Allah itu pahalanya lebih besar daripada kita masuk ke dalam wilayah perbedaan pendapat yang negatif seperti itu ya. Ulama-ulama terdahulu ya, bahkan sikap-sikap yang yang dilakukan oleh para sahabat itu mereka itu betul-betul menghindari sebisa mungkin perbedaan pendapat yang berpotensi memunculkan konflik gitu ya. Kalau misalkan ada sesi diskusi tapi diskusinya ini berpeluang ya negatif, itu terkadang para sahabat itu lebih mundur secara secara baik gitu ya. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, ihsanudzon bil akhirin. Ini juga sama, berprasangka baik terhadap orang lain gitu ya. Jangan mudah, apalagi terhadap para ulama ya. Kita berprasangka buruk terhadap teman kita itu udah dianggap dosa ya, kalau tidak ada landasan. Tapi kalau misalkan kepada para ulama ya, kita berprasangka buruk ya, ini dosanya bisa jadi lebih besar gitu ya. Apalagi kalau kita misalkan menggunjing, ditambah menggunjing, mengkritik, menyebarkan, wah itu dosanya double berlipat-lipat itu. Ya, makanya tatkala ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, maka yang harus kita kedepankan itu kita berprasangka baik. Oh, bisa jadi ya pendapat mereka ini karena mereka berlandaskan kepada Al-Quran ayat ini, sedangkan saya berlandaskan kepada ayat Al-Quran ayat ini misalkan. Nah, seperti itulah ya. Kemudian yang ketiga, tarkut ta'ani wa tajrih ya. Ini juga sama, jangan mudah ya atau menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat orang lain itu terluka ya. Jangan tatkala kita melihat perbedaan ya, kita jangan langsung berbicara kepada orangnya, wah kamu bid'ah gitu, kamu ini gitu kan. Nah, itu akan memicu luka dan bisa jadi memutus tali silaturahim seperti itu tuh. Padahal dalam Al-Qur'an itu kan ditegaskan wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk betul-betul bagaimana kita itu harus berupaya sekeras mungkin memperkuat persatuan. Jangan malah memperkeruh menjadi satu konflik yang menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Nah, ini juga sama yang 4, al-bu'du anil marafil khusumah ya. Jauhi diskusi-diskusi atau isu-isu kontroversial yang bisa menyebabkan jatuh ke dalam khusumah, perdebatan kusir ya. Jadi pertikaian yang betul-betul membawa terhadap sisi-sisi negatif. Yang terakhir, karena waktunya juga sudah habis, al-hiwar billati hi ahsan. Ini penting. Cobalah kita membuka sesi dialog ya, diskusi ya dengan cara-cara etika yang baik ya, sopan gitu ya. Kalau misalkan kita berbeda pendapat ya dengan masyarakat atau dengan yang lainnya, cobalah kita membuka diskusi. Ajak mereka untuk berdiskusi ya, tapi dengan cara-cara yang positif, bukan dengan cara-cara yang negatif. Itu saja mungkin dari Bapak ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang salah ya. Karena Bapak juga manusia, bisa jadi ya kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rindu Fajar yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Nah, teman-teman peserta, selanjutnya kita sudah masuk ke ini ya, ke sesi diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman peserta apabila ada yang belum paham ataupun ingin mengeksplor lebih jauh lagi, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya dengan on mic ataupun menggunakan fitur chat. Oh iya, Ayo, moderator, teman-teman. Bapak kebetulan jam 10 itu mau ada kegiatan ya. Jadi mungkin sesi diskusinya itu sampai jam 10 aja. Mungkin satu pertanyaan lah ya, kalau ada itu juga ya. Boleh Pak. Baik, kepada teman-teman peserta dipersilakan ya. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan boleh untuk menyampaikannya secara on mic ataupun ditulis pertanyaannya melalui fitur chat. Sepertinya sudah paham semua ini moderator ya, alhamdulillah. Oh iya, ada satu ya. Silakan. Ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Maharani
Pertiwi, NIM 2001435 dari Manajemen Industri Catering. Nah, saya itu pernah dengar Pak waktu SMA, pernah dengar tentang hadis yang 73 golongan. Nah, dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Nah, itu gimana Pak? Sedangkan kan kita itu nggak boleh memandang orang lain salah. Tapi dari sana itu disebutkan bahwa cuma satu golongan yang selamat. Nah, itu apa mungkin tafsirannya yang belum paham atau gimana Pak? Boleh penjelasannya? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Memang gini, jadi tadi ya, karena perbedaan itu sudah menjadi satu sunatullah yang pasti terjadi ya, tidak hanya dalam agama Islam, tapi agama-agama yang lain pun sama ya. Bahkan tidak hanya dalam beragama, dalam berpolitik pun kan sama. Ya, partai-partai kan terpecah juga gitu. Artinya apa? Artinya perbedaan pendapat itu sebetulnya sudah hal yang menjadi satu kepastian gitu yang datang dari Allah. Lalu apa gitu ya kaitannya dengan tadi hadis tadi? Memang hadis tersebut itu menjelaskan bahwa umat Islam itu kan akan terbagi ya menjadi 72 atau 3 ya. Karena itu riwayat-riwayat itu kan memang berbeda-beda ya. Nah, tapi sikap kita nih yang harus kita kedepankan ya. Walaupun misalkan ada para ulama juga yang betul-betul ya, yang betul-betul mereka itu secara tegas menegaskan kelompok-kelompok ekstrim ya yang prinsip-prinsip beragamanya sudah jauh keluar berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu harus sama kita itu didakwahi ya. Contohnya seperti apa? Ada kelompok-kelompok ekstrim gitu kan. Ini yang betul-betul seperti misalkan ya Syiah yang kelompok ekstrimnya itu betul-betul ajaran akidahnya itu berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama ya dalam ajaran Syiah yang ekstrim. Tapi Syiah itu kan tidak semuanya ekstrim ya. Ada yang ekstrimnya itu sampai terkadang ke Ali bin Abi Thalib itu menganggap bahwa Nabi itu lebih berhak untuk diturunkan ke Ali bin Abi Thalib daripada ke Nabi Muhammad gitu ya. Yang Bapak baca bukunya seperti itu ya. Walaupun Bapak juga belum secara observasi ke mereka ya. Tapi yang jelas gitu ya, tatkala ada kelompok-kelompok ekstrim ini yang betul-betul akidahnya itu ya, khususnya dalam wilayah akidah sih, ya. Ini yang 73 golongan itu gitu ya, itu lebih titik beratnya itu tatkala perbedaan dalam hal teologi ya, atau dalam itu istilah ilmu kalam ya. Seperti tadi misalkan ya. Karena ada kelompok-kelompok Khawarij, Murji'ah dan yang lain sebagainya itu memandang bahwa contoh misalkan ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar gitu ya, itu dipandang kafir oleh mereka gitu kan. Kenapa? Misalkan karena misalkan mereka itu telah merebut misalkan kekuasaan gitu dan yang lain sebagainya gitu. Nah, jadi hal-hal yang semacam inilah mungkin yang yang menurut para ulama ini bisa jadi menjadi isyarat gitu ya dalam hadis tersebut bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi beberapa bagian. Tapi gini, yang Bapak harapkan gitu ya, kita coba mengedepankan gini, sikap yang positif ya, sikap yang positif. Kita lihat deh potret kehidupan Rasulullah ya. Itu Rasulullah ya, tatkala berhadapan dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Ini yang berbeda agama ya. Rasulullah orang yang paling bertakwa, orang yang betul-betul makomnya itu jauh ya di atas rata-rata ya, apalagi jauh dari kita mah gitu ya. Itu Rasulullah itu mengedepankan sikap yang luar biasa, lemah lembut ya terhadap
terhadap orang-orang yang justru bukan Islam, ya. Contohnya misalkan kepada siapa, ya? Contoh ada dalam potret sejarahnya Rasulullah itu ada namanya Walid bin Mughirah, ya. Itu luar biasa ya, menyudutkan Rasulullah itu sampai betul-betul disudutkan. Apa yang dikatakan Walid bin Mughirah ini? Katanya Muhammad, katanya itu, siapa yang terbaik di antara kamu? Kamu yang baik atau ayahmu atau kakekmu? Bayangkan, ya. Siapa yang terbaik? Kamu atau bapakmu? Abdullah kan ketika waktu itu memang dalam pandangan mereka Walid bin Mughirah itu tidak masuk dalam ajaran agama Islam, termasuk kakeknya juga dalam pandangan mereka, ya. Terus disudutkan lagi, kalau kamu memang betul-betul Muhammad, dakwah kamu ini betul-betul ingin mencari popularitas, ingin mencari kekayaan, ingin mencari wanita, ya, maka kami akan berikan yang terbaik, gitu ya. Itu kan satu apa ya? Satu penghinaan gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya walaupun demikian Rasul tetap ya memperlihatkan sikap yang lemah lembut, ya. Sikap yang betul-betul kasih sayang, ya, tidak menyerang, tidak ini. Cuma hanya apa? Afarokta ya Abul Walid, sudah cukup ya apa argumentasi kamu, lalu setelah itu dibacakan ayat Al-Qur'an, ya. Ternyata dengan dibacakan ayat Al-Qur'an ini membuat Walid bin Mughirah itu betul-betul, wah, ternyata sikap yang dikedepankan Rasul itu luar biasa gitu ya. Nah, begitu juga dengan menyikapi hadis yang tadi, ya. Dakwah kepada orang-orang kelompok-kelompok yang ekstrim gitu ya, kelompok-kelompok yang mungkin dipandang keluar dari ajaran agama Islam, itu harus ya, tapi jangan mengedepankan juga menjadi satu pertikaian, perpecahan. Nah, itu juga salah ya. Dakwah positif, tapi dakwah positif juga jangan menjadi kita melahirkan satu dosa baru. Gitu, siapa tadi yang bertanya? Ya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi sekali lagi ya, Bapak simpulkan dari semuanya. Jadi perbedaan pendapat itu jangan jangan disikapi dengan sisi negatif saja, ya. Jangan terlalu diekspos, ya, jangan terlalu diperbesar-besarkan, ya. Tapi yang harus kita menjadi tujuan utama itu bagaimana kita coba mempersatukan umat Islam gitu. Karena mempersatukan umat Islam ini juga merupakan satu tugas kita bersama juga, ya. Kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat yang pendapatnya itu betul-betul keliru atau salah, kita ajak diskusi atau dialog dengan cara-cara yang bagus, ya. Kalau misalkan mereka tetap menolak, kita kembalikan kepada Allah, karena dalam prinsip berdakwah itu ada namanya huriyatul i'tiqad, ya, kebebasan dalam akidah. Jadi dalam agama Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya apa? Yang memberikan hidayah itu, orang itu salah menjadi baik itu hanya Allah, ya. Seperti itu. Ya. Contohnya Rasulullah dakwah kepada Abu Thalib, ya, pamannya, setiap hari, ya, diajak untuk masuk Islam, tapi karena memang Allah tidak memberikan, belum memberikan hidayah kepadanya sampai pada akhir hayatnya, kan, tidak masuk ke dalam ajaran agama Islam. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu tugasnya itu hanya sebatas menyampaikan. Adapun orang itu berubah atau tidak, nah itu semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Nah, dalam perbedaan pendapat pun demikian. Kita wajib berdakwah kepada orang yang salah, ya. Orang yang pendapatnya itu betul-betul salah, keliru gitu ya. Tapi tatkala dakwah kita itu belum diterima dengan baik, nah jangan sampai kita justru melahirkan dosa baru, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memutus tali silaturahmi, dengan cara membenci, ya, dengan cara melakukan ucapan-ucapan yang kotor dan yang lain sebagainya. Itu saja mungkin dari Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang keliru, ada kata-kata yang dipandang salah. Bapak mohon maaf karena Bapak juga manusia, ya, banyak juga kesalahannya.
Itu saja mungkin dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kepada moderator, Bapak undur diri duluan karena ada acara ya. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan optimal dan juga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah dengan betul-betul sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga kepada teman-teman peserta terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi. Ini dicukupkan sekian sesi pematerian dan diskusi pada kali ini dan ditutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya kita berada di penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah Duha PAI Tatap Muka Daring Tutorial PAI Universitas Pendidikan Indonesia semester genap tahun 2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Tegar Devanto selaku Master of Ceremony pada Pekanan Duha pada hari ini mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.